Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen semester 4 di kelas E ini. Selamat bertemu kembali dengan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sedikit apapun dan selalu diberikan juga berbagai nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dan mengawali perkuliahan kita hari ini, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua sehingga pada hari ini atas kudrat irodat Allah sajalah kita bisa berkumpul dan dipertemukan serta masih diberikan berbagai nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, salah satunya juga bisa menghirup udara pada hari ini serta diberikan kesempatan dalam menikmati alam dan nikmat-nikmat yang lainnya ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita juga diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu ya, terutama ilmu yang baik yang bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga maupun umat pada umumnya. Dan selanjutnya sholawat serta salam juga semoga tetap dicurah ruahkan kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau ya, dan mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen E yang Bapak banggakan, pada siang hari ini kita akan membahas dengan tema pokok bahasan sesuai rencana pembelajaran semester adalah manajemen aset dan liabilities bank ya. Biasanya dalam laporan kinerja perbankan dalam praktisi biasa disebut dengan ALMA ya, aset, jadi manajemen aset, liabilities, manajemen dan aktiva ya, aktiva. Jadi aset, liabilities dan manajemen ya. Jadi ALMA di akhirnya adalah kecil. Nah, ini perlu kita kelola dengan baik, mengingat jangan sampai aset kita ini harus kita mengenal komposisi dan sumber dari aset tadi. Seperti misalnya sumber aset ini dalam Pasipa misalkan komposisinya berapa yang harus dominan di modal atau equity ya, yang terdiri dari setoran para pemegang saham ya, kemudian juga cadangan-cadangan, donasi jika ada hibah ya, kemudian penyertaan, kemudian ada penyetaraan, kemudian juga ada laba tahun berjalan mungkin ya masih ada di modal, kemudian laba yang belum dibagikan, kemudian juga biasanya harusnya didominasi oleh cadangan-cadangan hasil cadangan yang disisihkan dari laba yang dibagikan setiap tahunnya ya, itu ada komposisi untuk menambah modal melalui cadangan-cadangan. Nah, kemudian berapa komposisi yang sebaiknya dimiliki dari sejumlah aset yang sumbernya ini berasal dari modal sendiri. Tentu saja semakin besar semakin baik ya, berarti kan kekuatan solvabilitasnya nanti juga akan semakin baik. Nah, sebaliknya berapa persentase sumber dana yang mendulang di aset ini yang sumbernya yang bersumber dari liabilities ya. Liabilities ini kita ketahui bahwa kewajiban atau hutang yang harus dikembalikan. Artinya sumber dana dari aset ini bersumber bisa dari hasil funding dana ya, dana masyarakat baik simpanan, tabungan, deposito maupun giro ya. Kemudian juga komposisi liabilities ini bersumber dari pinjaman lembaga lain ya, lembaga lain. Nah, ini berapa presentasinya ya, kalaupun memang harus muncul liabilities gitu, terutama pinjaman pihak lembaga lain ya, seperti itu. Nah, ini di manage jika terlalu ketinggian liabilities dibandingkan aset ya, dibandingkan kapital, maka tugas manajemen ini harus meningkatkan kembali
tingkat equity atau modal dan menurunkan atau mempending dulu liability, terutama pinjaman lembaga lain. Kemudian bagaimana juga memanage aset di Aktiva ya. Jadi jangan sampai komposisi aset yang ada di Aktiva juga terlalu besar di likuiditas atau terlalu besar juga di Aktiva tetap ya. Karena Aktiva tetap sifatnya hanya mendukung saja, kebutuhannya hanya mendukung. Jadi belikan Aktiva tetap yang sifatnya akan mendukung terhadap produktivitas dari aktiva produktif gitu ya. Dalam hal ini adalah manajemen kredit ya. Karena usaha inti dari perbankan ini adalah dari kredit ya. Selain juga memang berkembang usaha-usaha lainnya seperti di bidang jasa-jasa lainnya ya, seperti itu. Karena ada transaksi antar bank ini juga ternyata mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya, terhadap membantu pada pendapatan inti yaitu dari kredit. Kemudian juga ada jasa-jasa lain seperti safe deposit box, kemudian juga jasa transfer clearing itu juga ada jasanya, kemudian juga biaya payment point online bank, kemudian juga bayar-bayar kan di banking sudah serba lengkap ya fasilitasnya. Ternyata di situ juga ada biaya, ada jadi artinya tidak gratis ya, ada biaya sehingga itu menjadi pendapatan tambahan selain pendapatan inti dari bank itu sendiri ya, yakni kredit. Nah ini harus dimanage dengan baik ya. Jadi aset itu bicara sumber harus sesuai, di mana liabilities berapa, capital berapa gitu ya. Karena belum tentu aset besar juga ini almanya, aset liabilitiesnya ini bagus ya, seperti itu. Karena jangan bisa asetnya besar jika komposisi dari jumlah aset sumbernya ternyata berasal dari pinjaman lembaga lain, dominannya ya ini juga tidak baik. Kemudian bagaimana mengelola aset juga dari posisi aktiva. Nah, jangan sampai terlalu besar aktiva tetap gitu. Sementara aktiva produktifnya kecil. Apalagi sudah kecil aktiva produktifnya ternyata NPL atau non-performing loan atau NPF ya, yang pernah disampaikan dalam pembiayaan bermasalah ya di kelompok sebelumnya itu ternyata besar. Artinya apa? Aktiva pengelolaan aset di posisi aktiva ternyata sudah terlalu besar di aktiva tetap, aktiva produktif sedikit. Sudah sedikit aktiva produktifnya, ternyata yang benar-benar produktif itu juga presentasinya kecil lagi. Artinya apa? Terlalu banyak tingkat kemacetan. Nah, yang termasuk dalam kredit bermasalah seperti kurang lancar call 3 ya, kemudian diragukan call 4 atau bahkan macet call 5, ini mengakibatkan aktiva yang tadinya produktif menjadi tidak produktif karena uangnya tidak berkembang atau terhambat di nasabah yang melakukan kredit tidak banyak. Dan ini tidak baik ya. Karena selain manajemen tidak mampu membiayai biaya operasional, salah satunya gaji, kemudian bayar listrik dan yang lainnya, termasuk sewa kantor dan biaya penyusutan kantor, ini juga tidak akan mampu membayar likuiditas. Artinya, nah ini juga akan dibahas nanti di kelompok ini ya, di manajemen aset dan liabilities ini. Kaitannya dengan likuiditas. Artinya apa? Dalam liability yang sumbernya tadi dari hasil funding masyarakat, sementara karena uangnya mandek di artinya tidak produktif ya. Nah, ini akan mengakibatkan ketimpangan antara yang mau ngambil yang sumbernya dari liabilities dan tadi aktiva produktif yang tidak produktif gitu ya, sehingga tingkat cash ratio likuiditas ini akan terancam. Artinya jika ada yang ngambil tidak ada uangnya karena macet di luar seperti itu. Nah ini akan mengakibatkan bahaya dan perlu dimanage sedemikian rupa ya. Hari ini mungkin materinya masih kadang paham kadang tidak ya. Tapi suatu saat jika Anda jadi praktisi di lembaga perbankan, justru ilmu ini Anda akan cari. Jangankan Anda yang prodinya manajemen ya, ekonomi dan bisnis.
yang bukan prodi ekonomi dan bisnis saja, fakultas ekonomi dan bisnis, dan ternyata mampir kerjaannya di dunia perbankan, akan mencari ilmu ini. Jarang juga ya mereka yang justru basicnya bukan dari ekonomi dan bisnis, mencari, mempelajari karena kebutuhan dia sudah kerja di situ, maka dia juga tidak sedikit yang mahir dan pandai dalam menganalisis, termasuk dalam memanage aset dan liabilities ya, yang menjadi tema kita hari ini. Nah, mestinya kita yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama prodi manajemen, ini harusnya lebih bisa gampang lagi untuk mempelajari. Karena basicnya kita sudah pernah mendapatkan, walaupun kadang ada yang langsung paham, ada yang masih tidak terlalu paham, dan lain sebagainya. Tetapi kan kita basicnya sudah pernah mendapatkan. Artinya kalaupun nanti dibutuhkan dalam mempelajari, mudah-mudahan tidak terlalu awam dan tidak terlalu asing ya buat kita tentang bahasan-bahasan yang berkaitan dengan manajemen aset dan liabilities. Gitu. Nah, seperti apa lebih jelasnya tentang memanage aset, baik dari komposisi pasipa maupun dari komposisi aktiva. Dari pasipa, berapa yang harus dikelola dalam liabilities, kemudian harus memperkuat equity, dan dalam komposisi aktiva, berapa yang harus mangkir di likuiditas, dan berapa yang harus menjadi aktiva produktif, berapa juga yang harusnya ada di aktiva tetap. Ini di manage dengan baik, mulai dari perencanaan, kemudian dikoordinasikan, kemudian juga dilaksanakan, dikontrol dengan baik, sehingga apa yang menjadi sasaran strategi kita gitu ya, dan tujuan kita ini bisa tercapai, sehingga proses kesejahteraan dalam jangka panjang dan perusahaan secara sustainable bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu hari ini kelompok 10 ya, kelompok 10 yang terdiri dari rekan Dede Aprianto, ya, kemudian Cici Nurmalasari, dan Gaida Ayu Wulandari. Saya kira sudah siap ya hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencarian materinya di hadapan kita semua di kelas manajemen E. Dan saya izin ke belakang dulu untuk juga sama-sama menyimak presentasi dari kelompok 10 dengan tema manajemen aset dan liabilities bank. Pada rekan Cici Nurmalasari dengan NPMD 12004-253 dan Dede Aprianto dengan NPMD 12004-259, kemudian Gaida Ayu Wulandari dengan NPMD 12004-309. Silahkan untuk langsung mempresentasikan hasil presentasinya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya dan selamat siang juga Pak. Bersama-sama puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang sakit, mari kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sukmayadi SDMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk menyampaikan materi mengenai manajemen aset dan liabilitas bank. Baik, sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya mungkin perkenalan dulu dari kelompok 10. Nah, kelompok 10 yaitu ada Cici Nurmalasari, kemudian yang kedua ada Dede Aprianto, dan ketiga ada Gaida Ayu Wulandari, saya sendiri selaku moderator. Ya, mungkin langsung kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian manajemen aset dan liabilitas. Manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liabilitas bank guna memaksimalkan struktur neraca bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian.
Manajemen aset kaitannya dengan likuiditas yang memerlukan pembangunan aset-aset sedemikian rupa sehingga aliran keluar dana atau outflow of fund dapat diakomodasikan tanpa dibuatnya penyesuaian dengan liabilitas. Likuiditas suatu aset berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, daya cair dari aset itu sendiri atau self-contained liquidity. Yang kedua, daya jualnya atau marketability. Adapun menurut para ahli, menurut Dolide Siregar tahun 2004, manajemen aset adalah suatu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang atau populer di lingkungan pemerintahan maupun di suatu kerja atau instansi. Adapun menurut Kaganova dan Makler, aset manajemen adalah proses pengambilan keputusan dan implementasinya dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Manajemen aset dan liabilitas atau asset liability management adalah sebuah proses dalam mengelola aset dan arus kas untuk mengurus risiko kerugian karena tidak dapat membayar kewajiban atau liabilitas secara tepat waktu. Menurut tingkat kepekaannya, ALMA dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama rate sensitive asset liabilities, yang kedua fixed rate asset liabilities. Untuk rate sensitive asset liabilities, yaitu aset yang digolongkan sebagai rate sensitive asset atau RSA, adalah semua aset, termasuk aset dengan bunga tetap atau fixed rate, yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau aset dengan bunga mengembang yang harus diperbarui setiap 1,3 atau 6 bulan. Yang kedua, fixed rate asset liabilities atau aset dan liabilities yang mempunyai jatuh tempo atau dapat diperbaharui tingkat bunganya lebih dari 6 bulan dan tidak termasuk dalam golongan RSA dan RSA. Adapun fungsi dari manajemen aset dan liabilitas adalah sebagai berikut. 1. Manajemen likuiditas atau likuiditas manajemen. Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, baik berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur atau idle fund, serta menjaga cash flow, baik cash inflow maupun cash outflow. Yang kedua, manajemen gap atau mismatch. Kondisi pekannya tingkat perubahan suku bunga, dunia perbankan terutama dalam melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya, sangat membutuhkan adanya suatu sistem yang dapat berfungsi dan berperan untuk melakukan monitoring dan controlling pergerakan tingkat bunga yang Yang ketiga, manajemen valuta asing atau foreign exchange management. Pasar valuta asing dapat dikatakan transaksi jual beli melalui jaringan antar bank, brokers atau dealer seluruh dunia yang dilakukan ruangan masing-masing bank yang telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Yang keempat, manajemen investasi dan pendapatan atau earning and investment management. Bank dituntut untuk tumbuh dan mempertahankan tingkat pertumbuhannya melalui profitabilitas yang tinggi melalui penataan komposisi investasi dalam portofolio bank dengan pemilihan kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang. Baik, sekarang masuk ke materi tujuan manajemen aset dan liabilitas bank. Nah, pada dasarnya, manajemen aset dan liabilitas ini mempunyai tujuan untuk menjaga kesehatan bank, serta melakukan antisipasi terhadap inflasi dan tingkat suku bunga, serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Nah, di sini, lebih spesifiknya, menurut Riyadi, tujuan aset liability management ini yaitu yang dilakukan oleh bank mencakup beberapa hal, di antaranya, nah untuk yang pertama ini, ada pertumbuhan bank yang wajar. Kemudian yang kedua, ada pendapatan atau laba yang maksimal. Yang ketiga, ada menjaga likuiditas yang memadai. Yang keempat, itu membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga atas hal yang mungkin akan timbul atau tidak terduga. Yang kelima ini, ada memelihara dana masyarakat yang telah mereka percayakan
kepada kegiatan bank yang wajar. Kemudian untuk yang terakhir ini yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akan adanya kredit. Masuk ke materi ruang lingkup manajemen aset dan liabilitas. Nah, untuk manajemen dana yang mencakup seluruh kegiatan bank dapat dilihat dalam pos-pos sisi aktiva maupun pasifa. Kemudian, pengelolaan dana dari sisi aset atau aktiva itu lazim dikenal dengan aset manajemen. Sementara untuk pengelolaan sumber dana secara keseluruhan itu dikenal dengan liability management, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau dikenal dengan deposit management. Sementara yang kedua itu ada dana yang berasal dari pihak kedua atau dikenal dengan borrowing. Kemudian yang terakhir itu ketiga ada pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri atau disebut dengan capital management. Beberapa alasan perlunya aset dan liabilitas dikelola. Perkembangan ekonomi dan moneter yang berfungsi serta persaingan bisnis antar bank sangat dekat berpengaruh langsung terhadap manajemen aset dan liabilitas. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya dilema dalam pengelolaan bank, yaitu antara melaksanakan profitabilitas di satu sisi dan likuiditas atau kesamaan di sisi lain. Beberapa alasan perlunya aset dan liabilitas dikelolanya. 1. Tingkat suku bunga. 2. Perubahan struktur sumber dana. 3. Meningkatnya kebutuhan modal. 4. Persaingan yang ketat antar bank. 5. Perkembangan sistem informasi. 6. Meningkatnya peran pemerintah. 7. Ketersediaan dana di pasar uang. 8. Perubahan komposisi aktiva. 9. Bermunculnya berbagai lembaga keuangan. Landasan kebijakan ALMA. Struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva dan pasifa serta struktur pendapatan dan biaya dalam income statement bank merupakan aspek utama yang menjadi landasan kebijakan dalam penerapan ALMA. Komponen-komponen yang dipergunakan dalam menyusun kebijakan yaitu 1. Fund management, 2. open position, 3. gap management, 4. risk management, 5. Salah satu alat pengendalian ALMA bank tidak juga melalui pengendalian cost of fund. Implementasi manajemen aset dan liabilitas. Implementasi kebijakan manajemen aset dan liabilitas beberapa hal yaitu rasio, target, dan limit likuiditas. 2. Meneliti baik target dan jangka waktunya. 3. Statement dan strategi pendanaan. 4. Posisi, target, dan stok unit price. 5. Balance sheet struktur. 6. Earning and performance goal. 7. Kebutuhan kapital bank. 8. Facing risk and liability. 9. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Baik, Pak dan teman-teman semuanya, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai manajemen aset dan liabilitas bank. Nah, secara ringkasnya mungkin dapat dikatakan bahwa manajemen aset dan liabilitas ini merupakan serangkaian tindakan atau maupun prosedur yang direncanakan untuk mengelola posisi keuangan. Kemudian setelah kita belajar hal ini dengan menonton video presentasi ini, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya mulai dari definisi manajemen aset dan liabilitas secara umum, kemudian menurut para ahli juga. Nah, kemudian ada juga fungsi ALMA. Jadi untuk fungsi ALMA ini, jadi setiap bank yang mengimplementasikan fungsi ALMA dalam proses perusahaannya, maka itu dituntut untuk melakukan proses pengelolaan keempat aspek tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi keempat aspek tersebut itu saling berkaitan. Nah, setelah fungsi juga ada dijelaskan mengenai
tujuan manajemen aset dan liabilitas, kemudian ada ruang lingkup manajemen aset dan liabilitas, ada landasan kebijakan ALMA, kemudian terakhir itu ada penyampaian implementasi manajemen aset dan liabilitas. Baik, setelah kita hari ini belajar mengenai manajemen aset dan liabilitas bank, kita jadi mengetahui bahwa manajemen aset ini merupakan suatu peranan penting untuk mencapai finansial yang sehat, itu baik dalam konteks perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Semoga apa yang telah kelompok 10 sampaikan pada presentasi kali ini dapat teman-teman semuanya pahami. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke Jakarta, jangan lupa beli kupat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Saya perwakilan dari kelompok 10 menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Dan saya juga mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kali ini sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini presentasi yang sangat bagus sekali ya. Kemudian dari materi juga sangat bagus yang dibawakan oleh kelompok 10 ini ya. Kemudian yang lebih bagus lagi di sini adalah moderator dalam mengatur jalannya acara, kemudian jalannya diskusi dan presentasi juga sangat luar biasa. Ini Gaida Ayu sangat punya bakat untuk ini dan saya kira bisa istilahnya dieksplor lagi dengan lebih mendalam lagi. Saya kira ini bisa bermanfaat ya, baik dalam pekerjaan nanti setelah Anda bekerja maupun dalam aktivitas-aktivitas Anda sebagai mahasiswa, entah itu di Ormawa ya ataupun di unit kegiatan mahasiswa. Saya kira talent seperti ini sangat dibutuhkan dan memungkinkan untuk bisa berkembang lebih bagus lagi. Kemudian tadi Dede juga dan Cici membawakan penyajian materinya juga sudah sangat luar biasa bagus ya, dan tadi ditutup dengan pantun yang sangat bagus sekali. Sayang hari ini diskusinya juga insya Allah akan luar biasa sangat bagusnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh kelompok ini tadi sudah benar ya, jadi sangat penting sekali untuk memanage aset, mengingat kita harus paham betul posisi pasifa, aset dari pasifa itu sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian juga mengelola dalam posisi aktifanya juga kita harus paham gitu, jangan sampai karena ketidakpahaman kita salah menempatkan, pada akhirnya nanti tingkat likuiditas kemudian yang lain sebagainya ini bisa bermasalah seperti itu. Coba kita ulangi sedikit ya apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 10 ini. Coba barangkali kita bisa buka. Nah ini komponen-komponen dalam kebijakan manajemen aset dan liabilities ya. Coba kita ini kan. Nah ini foreign exchange management. Jadi manajemen bagaimana tingkat berkaitan dengan valuta asing ya. Nah, valuta asing sebenarnya tidak berdampak langsung ya kalau untuk bank setingkat BPR ya. Walaupun pada akhirnya juga akan berdampak karena perubahan nilai mata uang juga pada akhirnya akan merubah juga terhadap perkembangan bisnis nasabah, pada akhirnya juga bisnis bank tersebut gitu ya. Tetapi jika Anda bergerak bekerja di bidang perbankan yang memang mengelola valuta asing ya, bahkan menerima tabungan dengan mata uang asing, nah ini komponen ini akan semakin menjadi vital ya untuk istilahnya diperhatikan dalam memanage sumber uang terutama liabilities, karena bank Anda menerima simpanan dengan valuta asing. Nah ini bisa dolar, bisa juga misalkan euro ataupun lain sebagainya ya. Nah ini akan semakin ini gap-nya ya seperti ini. Dan risiko analisisnya juga akan semakin tinggi ya, seperti itu. Ini sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan.
Nah, implementasi manajemen aset dan liabilities tadi ini yang pertama dalam bentuk rasio. Jadi rasio-rasio tadi salah satunya ada rasio likuiditas ya. Ini menyangkut tentang liabilities, ada kewajiban yang harus kita kembalikan, terutama kewajiban jangka pendek seperti simpanan dan tabungan. Itu kan bisa saja mereka mengambil sewaktu-waktu, makanya disebut dengan short liabilities ya. Nah, ini adalah kewajiban dalam jangka pendek. Nah, ini harus diukur karena tingkat likuiditas kas dan bank yang harus ada di posisi aktiva untuk menyediakan barangkali ada nasabah-nasabah yang mengambil dalam jangka waktu yang cepat, karena kita tidak bisa memprediksi hari ini mungkin ada nasabah nabung 1 miliar ya. Jangankan nunggu esok bulan depan, mungkin siang saja udah diambil lagi. Mungkin pengambilannya tidak ke bank ya, berbeda dengan zaman dulu kan, itu mereka bertransaksi melalui transaksi-transaksi yang menggunakan aplikasi m-banking. Entah itu transfer lagi kepada orang, entah itu melakukan debit atau debit pembelian gitu ya di mall, ataupun mungkin melakukan transaksi-transaksi yang menggunakan fasilitas e-wallet atau uang virtual ya, sehingga pada akhirnya uang 1 miliar yang tadi masuk dalam tabungan itu bisa keluar lagi. Nah, jika kita tidak pandai tadi melakukan cash inflow maupun cash outflow tadi yang dikatakan Cici, ini akan bumerang bagi kita ya, sehingga kita gagal mengembalikan. Maka yang pertama, implementasi manajemen aset dan liabilities adalah mengukur rasio-rasio, dan rasio-rasio tidak hanya likuiditas ya. Untuk likuiditas saja di dalamnya banyak rasio ya, termasuk yang pertama adalah rasio cash rasio ya di likuiditas itu, kemudian ada quick rasio dan lain sebagainya. Kemudian rasio apa lagi dalam memanage liabilities? Nah, ini juga ada dalam aset ini untuk sumber ini ada capital adequacy ratio, di mana capital adequacy ratio ini mengukur tingkat kecukupan modal ya dibandingkan dengan liabilities. Jadi asetnya itu jangan sampai berapa maksimal yang harus ada di posisi modal gitu ya, seperti itu. Kemudian target dan limit likuiditas tadi. Jadi limit likuiditasnya ada, misalkan maksimal 5% atau jangan kurang dari 5% gitu tingkat likuiditasnya. Kemudian ada posisi target dan kemudian pendelegasian kewenangan. Ini bagian-bagian dari implementasi manajemen aset maupun liabilitas. Nah, ini langsung ke kesimpulannya. Nah, ini tadi sedikit tambahan, dan ini harus diimplementasikan dengan baik, karena jika tidak diimplementasikan dengan tidak benar dan tidak baik, maka akan mengakibatkan sebuah kesulitan tersendiri dengan risiko yang akan semakin parah. Pada akhirnya juga akan terjadi tingkat trust ya, kepercayaan dari para nasabah, dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan banyak perbankan yang pilot, yang gulung tikar gara-gara tidak mampu memanage dari manajemen aset maupun liabilities ini gitu ya. Nah, ini sudah bagus tadi Gaida, Ayu sangat bagus ya. Tadi ditutup dengan pantun, Dede juga bagus, Cici materinya sepertinya kelompok ini sudah memahami dengan baik dan benar tingkat isi materi dari manajemen aset dan liabilities. Jadi kita sering menyebut dengan ALMA, aset liabilities management gitu ya. Jadi ALMA ini aset liabilities management ya, seperti itu. Baik, saya kira sudah bagus. Silahkan jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Nah, saya kira Gaida, Ayu, Dede, kemudian Cici sudah siap ya. Dan kalau tadi saya lihat Gaida, Ayu membawakan materi, memandu sudah sangat luar biasa bagus. Saya kira memahami betul dengan isi materi yang dipresentasikan ya. Luar biasa bagus, Anda bertalent untuk ini, dan mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Dan dari saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kesilapan dalam penyampaian materi. Silakan selanjutnya dilanjutkan dalam sesi diskusi di WA Group.